Swastiastu jero. Swastiastu. Punapi niki. Ya, Artinya berjumpa Napinya. kembali niki. Aduh. Kita selalu berjumpa di saat jam waktu-waktu perkuliahan. Makanya kita buat video pasti selalu pada malam hari. Ya. Terus apa yang kita bahas malam ini? Nikah tentang video jero yang aduh. Terkait dengan spiritual, sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan banyak juga yang katanya takut memperdalam spiritual, nanti saya jadi balian, nanti saya jadi dukun, nanti saya jadi jeru. Nah, ini ke fenomena-fenomena di lapangan seperti itu. Iya. Mungkin Bang Robi pasti pernah mendengar seperti itu. Nah, ini bisa kita nanti mungkin Tian jelaskan sedikit spiritual itu apa, kemudian kalau ke dukun arahnya kemana, kan itu ya. Kalau spiritual tadi sudah disampaikan, dia lebih menggali ke dalam sesuai dengan makna spiritual, yaitu spirit, jiwa. Kita lebih mencari jati diri di sana. Karena spiritual itu adalah hubungan sang diri kita kepada Tuhan, itu spiritual. Nah, kemudian kalau dukun atau balian itu arahnya ke supranatural. Oh, berarti beda jenis ya? Beda jenis nih, arahnya ke supranatural. Nah, spiritual dan supranatural adalah dua hal yang beda bentuk nih. Beda bentuk, beda tujuan. Kemudian beda laku. Akan tetapi ada beberapa faktor-faktor atau hal yang membuat seolah-olah keduanya ini sama. Jadi orang yang mungkin tidak begitu memahami pasti dikatakan sama. Ya. Dukun juga dikatakan spiritual. Itu. Nah, padahal ini dua hal yang berbeda. Kalau Supranatural itu arahnya ke lebih ke gaib, ke energi, energi yang menyangkut hal-hal yang gaib, metafisik, ya. Tetapi apakah spiritual ada sangkut paut dengan hal energi? Ada, itu ada. Nah, dulu yang sebelum memahami spiritual lebih jauh, lebih dalam, tahun 98 itu Tiang lebih cenderung ke supranatural. Memang basicnya pengobatan. Di sana basicnya belajar sanjiwani, pengobatan. Tiang juga memahami pada waktu itu saya sebagai orang spiritual. Itu dulu pemahaman saya. Tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari supranatural. Itu. Makanya lelaku pada waktu itu, pada waktu betul-betul memahami supranatural, setiap hari latihan energi, prana, membangkitkan energi prana dalam diri, kemudian berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, terus bertahun-tahun seperti itu. Nah, untuk mencari ke dalam, artinya kita merenungi ke dalam, mencari jati diri, tidak pernah. Bahkan berjapa pun jarang. Karena terlalu fokus keluar. Fokus keluar. Ya. Nah, itu bedanya. Nah, setelah tahun 2005, barulah mulai mendalami berjapa, sembahyang rutin,
ternyata itu yang disebut dengan spiritual. Makanya para praktisi supranatural semestinya harus diperkuat dengan spiritual. Agar ketika kita melayani, kita mempunyai sisi baik. Itu biasanya. Itu yang saya alami. Jadi saya menceritakan pengalaman sendiri ya. Pengalaman sendiri, tidak mencari melihat, mengambil pengalaman orang lain. Nah, sesuai dengan video yang kemarin yang sampaikan bahwa itu yang terjadi. Nah, dulu waktu fokus ke supranatural, sering emosi ini tidak terkendali. Karena energinya kan panas. Nah, tidak ada yang mengendalikan. Ketika digabungkan dengan spiritual, jadi lebih merenungi ke dalam, ini agak stabil ya. Emosinya, kesabaran, itu agak stabil. Karena sudah diimbangi dengan pengolahan spirit, jiwa. Gitu. Nah, itu bedanya. Makanya tiang bilang, kalau ada praktisi Balian, saya pun kalau boleh dikatakan saya Balian, ya Balian, dukun ya dukun. Ya dokter alternatif lah, dokter tradisional. Itu arahnya bukan ke spiritual. Itu mengarahnya ke lebih supranatural. Berarti ada perbedaannya ya. Nah, tiang potong Jero. Tadi kan Jero sudah menjelaskan tentang spiritual dan supranatural. Nah, bagaimana mengawali konteks itu berdua Jero? Sementara di Bali sering dikenal yang namanya Jero Balian. Itu pasti ada nama Jero di depannya. Terus kemudian bagaimana dengan yang menekuni spiritual? Apakah itu juga berlaku nama Jero? Nah, karena tapi yang bertanya seperti ke pemahaman di masyarakat Bali, orang yang bisa dikatakan Jero adalah orang yang sudah melakukan proses penyucian diri atau pewintenan. Ya. Punapi kira-kira nih Jero. Apakah orang yang itu kembali konteksnya lain? Lain jadi. Ya. Apakah orang spiritual itu akan nanti arahnya menjadi Jero? Bisa saja terjadi. Jadi yang mendapat gelar Jero itu kan sudah melalui proses pewintenan. Itu yang pertama poinnya. Kemudian kalau kita lihat Jero yang memang betul-betul kejumput, ada garis turunannya yang memiliki ageman khusus memang. Sepertinya Jero Sapo. Balian itu kan Jero juga. Kemudian ada Jero Sangging kan. Jadi gelar Jero itu orang yang sudah memiliki keahlian tertentu di bidangnya, gitu kan. Tetapi orang penekun spiritual, walaupun dia sudah mahir di dalam spiritual, artinya sudah matang, tetapi tidak melalui proses penyucian kan tidak gelar ya. Berarti tidak wajib dia dikatakan sebagai Jero. Berarti itu kalau menurut sudut pandang dia. Ya, berarti orang-orang yang menekuni spiritual belum bisa dikatakan Jero ya. Karena Jero itu sendiri lahir ketika ada proses pawintenan. Ya. Nah, itu secara garis besar. Jadi masalah jenis-jenis Jero itu nanti beda nanti konteksnya. Jadi kita bahas secara garis besar atau secara umumnya bahwa nanti kita tidak memiliki persepsi yang salah tentang spiritual. Kan gitu ya. Jadi banyak yang ingin mendalami spiritual, takutnya itu. Jadi nanti mengarah ke Balian, dukun atau ke Jero. Nah, ini konteksnya beda. Beda ya. Jadi spiritual itu hubungan diri kita dengan Tuhan, kemudian dengan lingkungan dan sesama. Jadi tidak ke Tuhan saja. Semuanya. Jadi konteksnya ke lingkungan dan sesama. Ataupun ke sama makhluk, itu yang disebut dengan spiritual. Bukan arahnya ke Tuhan saja. Nah, pemahamannya kenapa bukan ke Tuhan saja? Karena semua ini adalah
Tuhan itu sendiri secara prakerti. Itu kalau secara agama kan teologi Hindu kan seperti itu. Isawasyam idam sarwam, jadi semua ini adalah Tuhan gitu. Nah, semua benda-benda itu semua ada energi, semua ada ruhnya. Jadi di sana makanya spiritual itu mencakup luas sebetulnya. Tuh. Berarti kalau Tiang kaitkan dengan pemahaman Tiang khususnya di konteks Bali sedikit, itu tidak ada bedanya seperti konteks Penghiwo dan dengan gitu. Padahal hakikat dari ajaran itu ialah ke dalam diri, gitu. Sama halnya kalau konteksnya ke Penghiwaan itu dia menampilkan eksistensi. Mungkin seperti yang Jero katakan tadi, mungkin supranatural kan, itu dia ingin menunjukkan sesuatu. Terus konteks yang pendengannya mungkin yang spirit ini yang lebih soft dia gitu, untuk mencari ke dalam. Tapi pada hakikatnya yang dicari adalah inti dari kedalaman diri. Konteks pemahaman Tiang tentang Kiwo Tengen itu bukan hal yang seperti di masyarakat yang negatif-negatif itu. Kalau Tiang memahami konsep Kiwo Tengen itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan. Gitu. Itu adalah dualitas. Itu Ruwa Bineda kan itu. Ya. Jadi dua hukum yang berbeda tapi sejalan. Ini tidak bisa dipisahkan seperti tangan kiri, tangan kanan. Ini hilang, ini tidak mungkin berperan dengan baik. Gitu. Itu hukum Ruwa Bineda. Bagaimana cara mematangkan spiritual? Nah, puniki jadi wenten pertanyaan Tiang yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang mempelajari agama? Apakah dia sudah bisa dikatakan menekun spiritual? Bagaimana nih Kak? Kalau menurut sudut pandang Tiang belum tentu. Kenapa? Faktanya jadi banyak yang menguasai agama, banyak yang uring-uringan. Iya. Jadi semakin rusak akhlaknya, itu semakin rusak, perilakunya makin tidak bagus. Padahal dia belum pelajari agama. Padahal dia mempelajari agama, bahkan banyak seperti itu. Iya. Ini fakta loh, Pak. Fakta yang kita bicarakan. Karena semua pengetahuan yang lisan itu tidak dijadikan sebagai bahan perenungan ke dalam. Betul sekali. Karena spiritual itu kan lebih ke spirit, ke jiwa. Makanya banyak orang yang belajar agama itu tidak tenang. Justru mencari kelemahan orang lain. Iya. Mencari kesalahan orang lain, terus menjelekkan agama orang lain. Untuk menutupi ya. Kan ya seperti itu. Iya. Kalau di spiritual itu tidak terjadi. Ya. Tidak ada persaingan, tidak ada saling menjatuhkan, itu kalau spiritual. Karena tujuan spiritual, tujuannya adalah intinya sekali jati diri. Ya. Makanya keyakinan apapun, agama apapun atau keyakinan apapun, tujuannya adalah mencari jati diri sebetulnya. Kemarin kan sering kita diskusi bahwa pengetahuan yang kita jiplak dari laptop, dari buku, yang kita masukkan ke otak itu kan baru memindahkan pengetahuan. Tetapi apakah isi buku, apakah memang betul seperti itu? Karena kita tidak pernah merenungi. Gitu. Karena hanya baru berpindah. Ya. Jadi kalau orang-orang yogi itu ya betul-betul dia paham, mengalami. Mengalami. Makanya kalau spiritual itu kita yang mengalami sendiri, gitu. Makanya Tiang ditekankan sama
guru dia. Dan kita baca juga di ajaran Buddha, jangan terlalu percaya terhadap buku, karena buku itu yang menulis juga manusia. Sebelum kita mengalami sendiri kebenarannya. Itu makanya setelah kita baca buku, sajan sih kini reaksinya. Kita harus coba nih. Gitu. Makanya di dalam spiritual tidak ada aturan yang seperti di agama. Agama kan banyak aturan. Makanya orang-orang bule, orang-orang luar itu lebih cenderung memilih spiritual. Ketimbang agama. Bebas dia. Gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, itu kalau menurut dia, nanti dia bukan menyinggung bagi orang yang betul-betul paham agama, enggak. Karena ini fakta ya yang bicara. Artinya pengetahuan tentang agama itu sangat penting. Tapi akan lebih penting jika kita mampu memahami isi dari ajaran agama. Dan gitu ya. Gini juga, untuk memantapkan spiritual kita harus belajar agama. Harus itu. Karena di agama itu ada tatu, ada kebenaran, ada etika susila, ada cara. Memang ini harus yang kita kuasai. Spiritual tanpa agama juga tidak akan sempurna. Gitu. Makanya ketika kita menguasai ilmu agama, apakah sudah disebut spiritual? Belum tentu. Gitu. Memang harus ada laku yang dilakukan. Harus ada laku. Seperti itu jadinya bahwa orang yang mempelajari agama belum tentu bisa dikatakan spiritual. Gitu. Artinya bukan berarti kita tidak mempelajari agama ya. Artinya agama harus dipelajari. Dan saya ingat salah satu guru kita berbicara, pelajari agama itu, isi dari sumber-sumber agama sebanyak-banyak mungkin. Kemudian di hadapan Tuhan buang semua pengetahuan. Pelajaran yang kamu Karena Tuhan sumber pengetahuan. Kemudian kita yang masih awidya, gitu. Sama hanya seperti ini. Kalau kita ke pura biasanya kan ibu-ibu menggunakan emas, perhiasan. Semestinya itu ketika kita masuk ke pura, semua material ini harus kita tidak diperlukan lagi. Gitu. Sama seperti itu, gitu. Karena beliau sudah memiliki segalanya. Ini kan lagi dengan ke pura emas menggerentengan. Gitu. Artinya dari diskusi kita ini sudah mengkerucut sebenarnya tentang apa yang harus kita pahami tentang konteks spiritual. Artinya ke kedalaman diri sebenarnya. Gitu. Ada tambahan lagi, Jero? Mungkin itu aja ya. Baik. Demikian perbincangan kami. Artinya dapat saya tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang menekuni dunia spiritual belum bisa dikatakan jero. Kemudian orang-orang yang mempelajari agama belum tentu menjadi orang yang spiritual. Artinya tetap pelajari semua yang Anda temui, karena dalam bahasa yang sering kami dengar adalah sarwasah guru. Semuanya ini guru gitu. Demikian dari apa yang dapat saya simpulkan. Semoga bisa menambah perpustakaan dalam diri penonton masing-masing. Mungkin dari video kami banyak ada yang kesalahan dalam penyampaian,
Ya, mohon dimaafkan. Akhir kata, video ini yang tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om.